Under your shadow, perfect avenue. The light that you lifted helps me to see where the world of bitterness, where to who I really want to be. Oh, light up the streets. Oh, please just tell me you're alright. Are you way up in the sky? Like I'm smiling, looking down, saying, one day we'll meet in the clouds, up in the clouds, up in the clouds. Yeah. Some nights I still hear your whispers, your memories they hang like a picture. Oh, you'll always be just like a sister. Some nights I still see your smile, your number I wish I could call. I can't wait to talk for a while. Please just tell me you're alright. Are you way up in the sky? Have you smiling, looking down? I know one day we'll be in the clouds, up in the clouds. Hi class, good afternoon. Can you hear me well? Afternoon, ma'am. Afternoon, yes. I'm great. Okay. Let's check who is here. I'm going to start calling you. So, Mahfud, Captain, are you there? Yes, miss. Okay. I'm here. Okay. Atala? Mahfud, can you check if Atala on the list or not? Atala belum ada, nih. Okay. Aura? Hadir, Miss. Okay. Aulia? Present, Miss. Okay. Cindy? Present, Miss. Devin? Present. Okay. Pauline? Present, Miss. Filza? Present, Miss. Gary? Present, miss. Okay. Happy? Present, Miss. Ikhlas? Present, Miss. Indah? Present, Miss. Indri? Indri? Ikhlas, can you check? Biar tolong lihat ada nggak Indri di dalam daftar. Ada, Miss. Indri ada. Oke. Indri ada itu. Indri, are you there, Indri? Kalau nggak bisa audionya tolong di chat box ya, ditulis ya. Kartika? Hadir, Miss. Present. Oke. Mayona? Here, Miss.
Haikal, Present, Miss. Ruben, Present, Ruben. Miss. Oke. Present. Ya. Nabila. Nabila belum join, Miss. Oke. Nabila udah izin, Miss, sama Oh Miss iya. Septina. Oh iya betul. Nadine. I'm here, Miss. Oke. Afifah. Present, Miss. Reva. Present, Miss. Rindu. Present, Miss. Savana. Present, Miss. Awa. Present, Miss. Syakila. Shifa. Present, Miss. Tiara. Present, Miss. Wifdan. Present. Oke. Siapa nih? Indri. Oke, Indri is here. Saya ada ya, Miss. Oke. Atala, sudah ada belum? Sudah, Miss. Oke. Alright, so everybody see, kecuali Nadine ya. Sorry, Nabila. Gimana pretestnya? Is it difficult? Susah nggak? Lumayan, Miss, susah. Lumayan susah. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Kalau di handout, gimana? Pemahaman kamu soal handout? Sulit nggak? Kalau menurut saya pribadi lumayan sulit. Oke. Rindu sulit ya. Oke, kita bahas dulu terkait dengan pretest ya. Jadi tujuan dari pretest itu adalah, sebentar ya, let me write down. Informasi awal pengetahuan kalian terkait dengan quotations ya, mengutip. Jadi kita akan belajar cara mengutip secara langsung. Kalau mengutip tidak langsung yaitu parafrase kan. Nah, mengutip langsung itu biasanya kita caranya atau mengutip langsung atau tidak langsung atau mengutip itu caranya ada dua ya, melakukan di dalam teks namanya in-text citations. Jadi kita mengutipnya langsung di dalam tulisan kita. Kemudian di dalam di luar teks yaitu di bagian daftar pustaka ya, references atau bibliografi. Nah, yang kita fokuskan adalah saya pikir sekalian aja untuk hari ini kita juga belajar untuk in-text citations. Jadi ketika kita ngutip kita harus sebutkan sumbernya ya. Jadi kita belajar hal itu juga berbarengan hari ini. Kemudian di dalam handout itu saya kasih informasinya dengan sistem MLA, Modern Language. Kayaknya apa ya, saya lupa. Jadi dia salah satu sistem untuk melakukan sitasi. Tapi yang akan kita gunakan di BISPRO, kita akan menggunakan APA ya, apa. Dan itu juga kita akan gunakan yang terbaru, jadi APA 7. Nah, kalau untuk detailnya nanti saya akan kasih panduannya, terus kemudian kalau mau cari di internet juga gampang. Jadi kalau misalnya nanti kamu bingung, ini gimana ya, kalau dua penulis kayak gimana, itu cukup Google aja. Sebetulnya ada juga banyak, nggak cuma satu ya, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan sitasi daftar pustaka secara otomatis. Misalnya salah satunya adalah Mendeley. Tapi untuk kalian, kita akan biasakan secara manual terlebih dahulu supaya kalian terbiasa bagaimana cara merujuk ya, cara melakukan sitasi. Dan saya pikir kalau untuk aplikasi kalian pasti akan lebih pintar ya, lebih cepat belajarnya dibanding saya. Jadi yang perlu adalah saat ini bagaimana kamu bisa melakukan secara manual ya. Biasanya yang butuh untuk melakukan dengan aplikasi itu kalau rujukannya sudah di atas 100, itu udah harus butuh bantuan aplikasi. Itu biasanya udah di level riset untuk S2 dan S3. Ya, jadi kalau untuk kalian kan biasanya rujukannya itu nggak sampai
50 pun mungkin nggak sampai ya. Jadi biasanya kita melatih kalian itu secara manual. Paling nanti kalau ada cukup waktunya dikenalin mana sih aplikasinya, fitur-fiturnya apa, if you have the time. Karena mengingat kita tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan hasil dari pretest. Bentar, where is it? Oke, saya share screen sekarang. Ini tuh baru ada fitur baru ya di Google Meet, jadi saya agak kagok, maaf ya. I'm a bit slow. Oke, ini hasilnya. Kalau kita lihat, salah. Ini ya, betul kan? Ya. Yang secara umum kesalahan itu biasanya pada pertanyaan, biasanya pada terdapat pada pertanyaan kelima, 6, dan 10. Kalau yang lainnya sih sepertinya secara umum kalian paham ya. Nih kayak misalnya kalau kita lihat dari responnya ini nomor 1 benar gitu ya, nomor 2 benar. Jadi kita akan bahas hanya yang salah aja ya, 1, 2, 3-nya benar. Kecuali nanti ada yang mau bertanya ya, kenapa sih Miss jawabannya ini gitu ya, ada soal yang selain nomor yang saya sebutkan di atas tadi. Ini nomor 4, nih saya scroll down pelan-pelan ya, supaya kalian nanti kalau mau bilang, Miss stop, can we discuss gitu ya, kita bahas Miss, baru kita bahas ya. Oke, ini ya nanti kita akan bahas yang hanya 1 yang benar. Kemudian block quotations juga secara umum benar ya, kalau kita lihat dari ranking ininya ya. Oke. Sebetulnya untuk nomor 8 jawabannya 2 nih ya. Jadi buat teman-teman yang mengisi B dan D itu betul. Jadi sebetulnya ini memang block quotation itu nggak perlu tanda kutip dan juga parafrase nggak perlu tanda kutip ya. Jadi untuk nomor 8 jawabannya yang benar adalah dua-duanya B dan D. Oke, 9 juga oke. 10 ya, 10. Alright, kita bahas ya. Kita bahas dari nomor 10 dulu. Ketika menggunakan kutipan langsung, yang penting adalah jawabannya gunakan. Wah, ini kayaknya salah soal. Bukan salah soal, salah meletakkan kunci jawaban. Maaf ya, harusnya yang benar adalah ini. Yang C. Jadi saya salah taruh kunci ini, harusnya kalian benar nih di sini, ya. Oke, jangan-jangan yang lainnya juga benar nih. Oke. Provide. Ini benar, tadi berapa sih? What was the question? 10 enggak ya, berarti 5 dan 6. Oke, 5 and 6. Which citation format is used for direct quotation in APA styles? Oke, ini bisa dipahami kalau misalnya kalian salah ya. Jadi mungkin sebentar, saya harus jawab WA.
Maaf ya, ini masih terkait dengan penulisan sih. Jadi kakak kelas kamu ada yang masuk untuk jurnal, kemudian karena kebetulan saya pembimbingnya, jadi saya dihubungi untuk segera kakak kelas itu untuk segera merevisi supaya bisa terpublikasi di jurnal. Dan waktunya cuma 1 minggu, makanya saya harus segera kabarin. Oke, sampai mana tadi kita? Soal ini ya, soal nomor 5. Ini sistem ya, jadi nanti kita akan skip bagian nomor 5 karena nanti akan belajar APA tuh kayak gimana, formatnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang nomor 6, when quoting multiple authors in single source. Nah ini juga sama ya, ini juga cara kita mengutip gimana caranya kalau misalnya dari beberapa peneliti atau beberapa penulis gitu ya. Yang nggak boleh tuh menyebutkan semuanya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia sebetulnya lebih dari 2 itu ditulisnya nama belakang dan dalam koma DKK. Nah kalau dalam bahasa Inggris dan kawan-kawan itu ditulisnya at all seperti ini ya. Tapi nanti kita akan lebih lanjut cerita soal ini pada saat pembahasan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, dikomentari terkait dengan pretest? Good? Not good? Atau boleh langsung nyalakan audionya? Oke. Right, sekarang saya akan share handout. Nanti ini akan saya munculkan di e-learning. Oke. Slideshow. Oke. Tadi kita sudah bahas soal quotations. Nah ini saya mau bahas tentang quotations ya. Sambil kalian perhatikan bagaimana cara melakukan in-text citations. Jadi kalau misalnya kita mau mengutip langsung, tentu saja kita harus menggunakan tanda petik ya, tanda petik. Jadi ini berarti kutipan langsung. Saya enggak parafrase, saya ambil copy paste gitu ya. Karena kenapa? Karena definisi dari kamus, saya ambil dari 2 kamus. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kamus itu kan nggak ada nama pengarangnya ya, berarti nama kamusnya dan tidak ada tahun publikasinya. Karena ini saya ngambilnya yang online dictionary, jadi nggak ada tahun publikasi cetaknya. Jadi untuk tidak ada tahun yang tidak ada, keterangannya adalah dikasih koma. Biasa ya kalau mengutip itu selalu sumbernya bisa jadi orang, penulis, atau instansi. Misalnya kamu ngutip dari WHO gitu ya, kemudian dikasih koma, kemudian kamu tulis tahunnya. Kalau misalnya ada kutipan langsung, itu berarti harus ada halamannya. Tetapi tidak selalu sekarang ada halamannya karena kalau kamu mengutip misalnya dari websitenya kementerian gitu, itu kan nggak ada halamannya. Nah itu diperbolehkan tanpa halaman ya. Tapi kalau misalnya dari buku informasi cetak itu biasanya ada halamannya. Kalau misalnya tidak ada dan terakhir baru tahunnya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada tahunnya, maka kita nulisnya gini, n.d, artinya no date. Gitu ya. Jadi cara mengutip di dalam tulisan seperti ini cara melakukan di dalam tulisan dalam daftar pustaka. Karena kita akan fokus pada APA, yang saya gunakan adalah sistem APA. Apa ya? Jadi caranya kalau APA itu bentuknya seperti ini. Kalau informasi dari internet jangan lupa kapan diakses. Gitu ya, kapan kita akses. Kenapa harus begitu? Karena ketika nanti tiba-tiba websitenya tidak ada, tetap kita bisa memberikan informasi bahwa ini tuh di tahun atau di tanggal tersebut masih ada, gitu ya. Kenapa sih perlu mengutip? Mengutip itu secara umum ya sebagai alat bukti dari opini ya, opini kita. Jadi selalu biasanya mulainya berdasarkan opini, tapi bedanya orang beropini di dunia akademis adalah opininya mendasar, jadi ada dasarnya. Nah cara
cara memperkuat dasar atau opini kita adalah dengan memberikan bukti gitu ya, bukti dari pendapat ahli, bukti dari data seperti statistik gitu ya, itu atau misalnya satu dokumen legal itu bisa dijadikan bukti. Kemudian tentu saja kita juga mengutip untuk menghargai pemikiran dari si ahli gitu ya, atau ilmu tersebut. Jadi kita ingin memberikan bukti bahwa ini tuh memang dilakukan oleh orang yang ahli gitu ya, dan kita hargai pemikirannya atau hasilnya ya. Kemudian kalau kita ingin memperkuat argumen kita dengan sumber yang menurut kita valid gitu ya. Jadi saya nggak ngomong begini karena orang yang ahli juga ngomong begini gitu ya. Jadi ini ada di lampiran yang ada di handout ya. Di paragraf ini kamu sudah baca yang ada di handout. Jadi kenapa kita perlu mengutip itu? Sebagai mahasiswa atau peneliti, kita nggak bisa hanya memberikan opini ya, tapi harus diberikan bukti. Kapan sih pakai kutipan? Kutipannya itu ya tadi ya, kalau misalnya kita biasanya mau merujuk sumber yang terpercaya, atau kadang-kadang kita juga mengutip kalau misalnya kayak sekarang tuh bahkan ada buku khusus untuk kutipan gitu ya. Kalau kita merasa pernyataan dari orang-orang tertentu itu berdampak ya, maka kita juga melakukan kutipan. Dan kalau misalnya di dalam teks kita juga bisa menunjukkan bahwa kalau yang bicara ini adalah orang yang punya otoritas untuk menyatakan statement tersebut gitu ya. Jadi kayak misalnya nih di dalam konteks di handout yang kamu lihat itu kan dia topiknya terkait dengan kekerasan seksual ya. Jadi biasanya dia mungkin akan terlibat atau orang-orang yang ahli itu ya terkait dengan hukum, misalnya orang-orang yang terbiasa di dunia persidangan misalnya. Nah, itu biasanya statement-statement dari mereka itu dianggap sebagai bukti. Atau misalnya kasus pelecehan gitu ya, pernyataan korban atau saksi juga menjadi salah satu bukti. Nah, itu bisa kita biasanya umumnya itu yang sering dikutip langsung ya, karena pernyataan mereka otoritatif gitu ya, memang dijadikan sebagai alat bukti. Cara mengutip itu kalau misalnya kutipan pendek itu biasanya sekitar 1-2 kalimat atau 40 kata ya, sekitar 40 kata itu biasanya kita pakai sistem APA itu nama orangnya, kemudian tahun, kemudian kalau misalnya ada halaman dan baru tahunnya gitu ya. Baru baru diberikan titik-titik jika teksnya itu hanya yang di-highlight, yang dibutuhkan oleh kamu adalah bagian tertentu. Jadi secara umum tuh yang ini ya. Kalau kutipan langsung tentu saja ada question mark ya. Jadi yang pertama itu semuanya ada tanda kutipnya kalau kutipan langsung. Dan ini jangan sampai enggak ya. Biasanya dosen nanti ketika udah semester akhir itu dosen pembimbing sangat terganggu kalau misalnya kamu nggak tahu bedanya kutipan langsung sama nggak langsung gitu. Jadi kutipan langsung harus dikasih tanda kutip ya. Kalau nggak ada tanda kutip, kemungkinannya itu namanya block citations gitu. Itu kalau di slide selanjutnya, kalau jumlah katanya banyak ya. Nah, kenapa di sini ada titik-titik guys? Di sini titik-titik ini artinya sebetulnya kalimat ini mungkin lebih dari 40 kata, tapi nggak perlu dimasukkan. Karena menurut si penulis ini yang mengutip ini, yang penting itu cuma informasi yang ini. Makanya diberi tanda titik-titik gini. Titik-titik 3 atau dalam kurung titik 3. Ya, sama aja tuh. Ya, jadi itu biasanya dilakukan seperti itu. Ini kayaknya saya salah deh. Harusnya nggak ada titik di sini ya. Jadi biasanya dia kutipannya langsung tanda petik, kemudian kalau misalnya informasi lainnya, informasi tambahannya tidak penting, cukup dikasih titik-titik
gitu. Jadi kita nggak bikin block citation. Kalau block citation, nah itu biasanya lebih dari 40 kata dan semuanya penting gitu. Semuanya penting untuk dimasukkan. Nah, itu tidak dilakukan kutipan, tetapi jaraknya ya dibikin indented, jadi masuk ke dalam. Jadi formatnya itu lebih seperti kayak di blog gitu, jadi lebih rapat, kemudian dia lebih masuk ke seperti di contoh seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nih saya ngomong sendiri, saya lupa cross check your understanding. Yes, Aura. Izin bertanya. Kan tadi di slide pertama kalau nggak salah itu kan ada yang citation yang ND itu ya. Itu kan kalau di Inggris berarti ya. Nanti tapi kalau misalkan di Indonesia setahu Aura itu Aura belum lihat gitu. Kalau misalkan citation yang emang dipernyatakan bahwa tidak ada tahunnya gitu. Maksudnya kalau emang udah nggak ada tahun ya udah gitu, nggak ditulis apapun. Tapi kalau di Inggris ini Aura baru tahu kalau misalkan ada dan masukin ND ini tuh dimasukin gitu. Nanti misalkan kita kan setahu Aura juga Bispro tuh memang nantinya kan bikin laporan tuh nggak tahu ya Mem itu bakal ada ya antara Inggris sama Indonesia. Nah itu nanti dari Indonesia ke Inggris harus digituin kah atau seperti apa ya? Betul. Jadi pertanyaan bagus Aura. Kalau misalnya panduan untuk bahasa Indonesia, kan kalian juga belajar menulis akademik di bahasa Indonesia ya. Nah, jadi konfirmasi aja tuh, apakah sebetulnya jangan-jangan ada juga, cuma ada kodenya gitu. Mungkin setahu saya sih harusnya sih ada ya. Jadi ada keterangannya kenapa ini nggak ada tahunnya gitu. Jadi konfirmasi dengan dosen bahasa Indonesia. Tapi kalau nanti formatnya berubah menjadi bahasa Inggris, maka sistemnya harus mengikuti sistem bahasa Inggris. Jadi misalnya di bahasa Indonesia ternyata nggak perlu pakai tahun karena nggak ada tahunnya. Nah itu di bahasa Inggris harus. Jadi nanti formatnya itu yang akan digunakan. Nah penting sekali untuk kalian tahu karena nanti ini sepemahaman saya ya, sebelum mungkin nanti bisa juga berubah di tahun kamu. Saat ini laporan PKL itu kan bahasa Indonesia. Jadi yang dibimbing itu adalah penulisan bahasa Indonesia. Tapi penilaiannya nanti penilaian penerjemahan kan, penilaian penerjemahan bahasa Inggris. Makanya nanti PKL itu pembimbingannya proses nulis bahasa Indonesia, tapi nanti yang dinilai juga hasil dari terjemahannya, termasuk sistem yang kamu gunakan. Jadi ini juga harusnya masuk ke dalam penulisan kan ya. Jadi kamu bisa melakukan rujukan dengan sistem bahasa Inggris gitu. Nah, saya kurang tahu nih kalau misalnya bahasa Indonesia sistem rujukannya sama apa enggak dengan sistem APA. Mungkin nanti bisa saya coba tanya dosen bahasa Indonesia ya. Tapi pertanyaan Aura tadi, apakah harus mengikuti bahasa Inggris ketika menulis bahasa Inggris? Iya. Jadi harus pakai sistem yang sudah dirujuk gitu. Oke, baik Miss. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Miss izin nanya kalau misalnya dalam konteks skripsi ya nih Miss, misalnya kita mau direct quotation tapi dari kamus atau misalnya yang nggak ada tahunnya itu, apakah itu bisa dipakai dalam skripsi atau emang buat kayak esai aja buat karya ilmiah yang lain gitu Miss? Kamus dianggap bisa untuk menjadikan salah satu rujukan. Jadi boleh pakai kamus gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kamus itu kan tidak cukup, maksud saya gini, kadang-kadang ada yang relevan atau ada istilah yang belum masuk di kamus gitu. Misalnya kayak apa ya, istilah-istilah bahasa Indonesia misalnya calc gitu ya. Ada salah satu teknik terjemahan namanya calc gitu, itu nggak ada di kamus. Nah itu berarti bisa merujuk pada ahli yang menemukan teknik tersebut gitu. Tapi pertanyaannya apakah kamus bisa menjadi rujukan? Bisa gitu. Cuma harus hati-hati juga ya nanti ketika melakukan definisi. Memang idealnya definisi itu kita nggak ingin nggak ingin hilang gitu maknanya, pengennya utuh. Tetapi di dalam penulisan juga ketika
proses pengujian skripsi, ketika kamu melakukan definisi dan hanya melakukan sitasi langsung, biasanya penguji akan mengecek sebetulnya anak ini paham atau enggak. Jadi biasanya kalau kamu kasih kutipannya langsung, tanpa kamu jelaskan kenapa harus dikutip bukan dan parafrase, biasanya akan dicek ketika saat sidang. Saat sidang, ketika presentasi akan ditanyakan gitu. Jadi memang nanti kita akan kembali ke alasan kutipan langsung itu nggak boleh terlalu banyak ya. Kenapa? Salah satu alasannya itu tadi, kita nggak bisa lihat atau si penguji atau pembaca nggak bisa melihat sebetulnya si penulis ini pemahamannya sampai mana gitu. Ya, tapi kembali ke pertanyaan Gary, bisa nggak sih pakai kamus? Bisa, boleh. Oke, yes, Indri. Indah, Miss. Oh, Indah, sorry. Iya, saya mau nanya, Miss, kalau misalkan kutipan secara manual sama by machine seperti Mendeley, itu emang ada bedanya atau sama aja, Miss? Sebetulnya bedanya adalah, jadi gini, kalau pakai mesin awalnya tetap manual dulu tuh, jadi kita harus masukin dulu beberapa, nanti otomatis dia akan bisa deteksi. Tetapi namanya mesin ya, kadang-kadang ada errornya juga. Jadi kalau kita nggak tahu cara format yang benar, dan kalau kita salah insert, dia akan error semua gitu. Makanya biasanya orang yang udah pakai Mendeley itu biasanya sudah paham melakukan secara manual. Tapi akan lebih mudah sih kalau kita sudah pakai sistem. Jadi nanti biasanya kita tinggal insert, terus kalau misalnya si pengarang ini punya artikel yang lain, kita tinggal masukin aja dan otomatis langsung terbentuk gitu loh referensinya gitu. Dan itu biasanya memang dibutuhkan untuk orang yang udah bacanya tuh udah kayak level S2, S3 itu kan bacaannya udah artikel atau jurnal buku yang dibaca itu udah nggak boleh sedikit kan. Nah, mereka itu harus banyak baca, dan itu kalau untuk bikin ini manual tuh nggak akan cukup waktunya, dan biasanya dibantu sama alat seperti Mendeley. Tapi sistem cara penulisannya sama secara manual dan secara sistem. Baik, Miss, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi yang panjang dan pendek ya. Ini adalah kata kerja yang kita bisa gunakan baik untuk si kutipan langsung maupun tidak langsung. Sebetulnya saya tuh pernah punya ada bukunya, tapi saya nggak ketemu nih. Ada bukunya dan saya sempat bikin spreadsheet-nya. Jadi nanti ada tuh kata kerja yang untuk menunjukkan pernyataan atau analisis gitu ya. Kenapa nggak boleh pakai dia bilang, she said all the times? Karena variatif ya, harus divariasikan. Jadi ini hanya beberapa yang saya temukan. Sorry ya, saya agak gazy hari ini. Ada beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan ya. Jadi biasanya kita pakai kata argues, suggest, claims, states. Ini biasanya masuk ke dalam bagian-bagian ini. Tenses yang digunakan, ini kayaknya saya udah pernah cerita ya. Jadi kalian itu boleh melakukan tenses yang sama ya. Jadi misalnya kita merujuk ahli, kita boleh pakai kata dalam bentuk present. Misalnya Nababan claims that atau Nababan claimed that. Boleh, yang penting konsisten. Kenapa bisa present, bisa past tense? Ini saya konsultasi langsung dengan native, buat mereka tuh sebetulnya nggak masalah sih, karena yang bilang present artinya statement mereka adalah faktual, fakta, atau kalau past tense ya memang sudah dinyatakan. Dua-duanya boleh, cuma buat mereka adalah harus konsisten, karena nggak bisa tiba-tiba kenapa pakai S, kenapa nggak pakai S. It's going to be confusing. Jadi akan membingungkan ya. Jadi yang penting ketika nanti kalian nyamannya pakai present, ya berarti harus hati-hati. Kalau pengarangnya satu, ya berarti kata kerjanya harus pakai S gitu ya. Atau aduh nggak mau ribet Miss, saya mau coba pakai past tense aja, ya dipersilahkan. Gitu.
Jadi ini ada beberapa ya yang kita bisa gunakan kata kerjanya di dalam pengutip. Nah ini ya tadi salah satu alasan itu sudah saya sebutkan, biasanya si pembaca kalau penulisnya banyak sekali pakai kutipan nggak kelihatan gitu pemahamannya. Jadi hilang suaranya si penulis gitu ya. Jadi makanya diminta untuk dilakukan parafrase. Oke. Secara akademis dianggapnya kurang akademik gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah nanti kan kalian itu kalau nulis laporan, skripsi maupun PKL, kalau PKL kayaknya enggak deh, enggak masuk ke Turnitin. Tapi kalau skripsi iya. Jadi nanti akan masuk ke sistem Turnitin dan di situ akan dicek tuh plagiarismenya. Jadi maksudnya similarities-nya persamaannya ada berapa persen. Setahu saya kayaknya untuk tahun ini ya sekitar berapa ya 12%, lupa saya persisnya. Jadi kalau misalnya di bawah 12 atau 20% itu kalian masih boleh. Kalau misalnya ternyata di atas itu berarti kalian harus parafrase lagi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Miss. Oke. Yes, oke. Miss, aku mau bertanya. Silakan. Savana, yes. Miss, sebetulnya kalau mengutip itu ada maksimal nggak? Misalkan boleh nggak sih kita mengutip satu paragraf gitu, ada 5 kalimat atau 4? Ya. Mengutip langsung ya, kita kan bahasnya hari ini mengutip langsung. Mengutip langsung ya boleh kalau misalnya dia seperti satu paragraf, kalau udah 5 kalimat tuh biasanya jadinya kan paragraf ya. Ya bisa gitu. Itu tapi dianggapnya udah penting banget tuh, semua informasi di dalam paragraf itu penting gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, dia kan kadang-kadang kalau tulisan ya, kayak misalnya begini nih, natural selection actually by accumulating slight successive favorable variations. Ini tuh dia ngomonginnya fokusnya pada ini aja. Mungkin di dalam teks ini si Darwin tuh cerita accumulating site tuh kayak gimana gitu ya, secara detail itu kita nggak perlu tahu kan, atau dalam konteks si penulisnya mungkin itu nggak perlu dijelaskan, mungkin dia akan memberikan sumber yang lain untuk menjelaskan apa itu contoh bagian variasi-variasi ini gitu ya. Jadi biasanya kalau terlalu panjang dan informasi tambahannya itu dirasa tidak relatable, tidak penting untuk penulisan kita, maka diberikan titik-titik. Tapi kalau ternyata, oh kayaknya penting semua nih Miss, dia soalnya memberikan penjelasan dari teorinya gitu, dan penjelasan ini cuma ada di dia, dan dia yang melihat statement pernyataan ini gitu, jadi dianggapnya semuanya penting, maka ya dilakukan block citation ini. Gitu. Berarti Miss, kalau misalkan aku ambil, misalkan seandainya aku ngutip satu paragraf nih, terus di kalimat ketiga tuh aku hapus jadi elipsis, tapi tetap menggunakan format yang ini ya, yang block quotation ini. Enggak, kalau udah jadi elipsis udah nggak jadi blok lagi, karena kan nanti misalnya kamu akan menghapus beberapa kalimat kan, nah itu berarti udah kembali ke sini, berarti cukup dikasih titik-titik dan kutipan langsungnya jadi bukan blok lagi, sudah jadi short karena sudah kamu potong gitu. Oke, baik Miss, terima kasih banyak. Oke, ada lagi kayaknya bunyi ting-ting nih, enggak ya? Oke. Ada Miss Mayona. Ada Miss. Sorry Mayona. Ya ini soalnya fiturnya nggak langsung kelihatan sih. Ya. Okay. Okay, go ahead Mayona. Miss, can I ask you something about secondary source? Secondary source, ya? Yeah, I want to ask you something about secondary source. Or in Indonesia, we call it kutipan dalam kutipan. How can you write a secondary source in our journal or article, especially in APA format? Can you explain more about it? That's a good question. I'm going to hold that because after this we're going to talk about the format, ya. Okay, thank you, Miss. You're welcome. Kita penting untuk tahu bagaimana cara mengutip kutipan di dalam kutipan ya. Misalnya saya itu
mau mengutip padahal saya bilang tadi saya akan tunggu nanti ya. Maksud saya gini, kenapa kalian harus aware soal ini? Ini penting untuk tahu bagaimana cara mengutip di dalam kutipan, tetapi sama seperti kutipan langsung, sebaiknya ini tidak terlalu banyak. Ini dihindari. Kenapa? Karena ini terjadi pada kakak kelas kalian ketika mereka itu banyak menggunakan kutipan di dalam kutipan. Dan biasanya kutipan di dalam kutipannya itu adalah penelitian dari skripsi orang lain, ya, yang mungkin harusnya bisa dicari sumber aslinya, gitu. Karena dianggapnya kalau kalian mengutip di dalam kutipan itu, kan ketika kita mengutip di dalam kutipan itu karena kita nggak ketemu sumber aslinya tuh. Jadi makanya kita baca berdasarkan sumber kedua. Tetapi kalau ternyata si penguji atau dosen nih, kan mereka yang lebih ahli ya, mereka yang sudah lebih banyak baca, jadi mereka tahu sebetulnya ini sumbernya bisa didapat nih, gitu. Itu dianggapnya kalian tidak apa ya, what do you call this? Tidak terlalu menggali atau tidak melakukan banyak riset, gitu. Jadi itu sebaiknya dihindari ya. Jadi saya mau meng-highlight 2 hal. Kutipan langsung dan kutipan dalam kutipan sebaiknya diminimalisir. Karena ketika nanti diuji, yang diuji bukan hanya sistem penulisan, tetapi pemahaman kalian. Nah, salah satunya adalah pemahaman itu adalah pengecekan tadi. Kenapa mesti dikutip langsung? Apa alasan mengutip langsung? Kenapa tidak bisa diparafrase untuk memahami apa yang kamu paham, untuk mengecek pemahaman kamu? Kenapa harus ambil dari sumber kedua? Sedangkan sumber pertama seharusnya udah bisa dicari gitu. Jadi itu yang harus dihindari ya. Tapi caranya nanti kita lihat di slide berikutnya ya. But that's good point, Mayuna. Thank you for the questions. Oke. Miss, ada yang mau tanya lagi tadi, Rindu. Oh iya, siapa? Tadi kan Miss. Rindu, gimana? Ketekan Rindu atau enggak? Kenapa? Itu tertekan atau gimana? Atau mau bertanya? Tadi emang mau nanya, Miss. Oh ya, oke, silakan. Ini saya mau tanya, Miss, untuk pengecekan skripsi kita menggunakan Turnitin tuh ketika sudah finalisasi skripsinya atau memang di saat kita lagi proses mengerjakan skripsinya, tapi pengecekannya itu berkala? Good question. Biasanya sih pengecekannya nggak berkala. Kalau udah finalisasi, sudah dapat dari dosen pembimbing, ini oke, secara konten sudah oke. Silahkan daftar untuk sidang skripsi. Nah, berarti kamu akan mendaftar dari situ. Salah satu persyaratan untuk sidang skripsi adalah salah satunya adalah itu tadi, skor Turnitinnya harus di bawah standar. Jadi itu dilakukan setelah finalisasi tulisan. Tulisannya udah final. Gitu. Oh, oke, baik. Makasih, Miss. Oke. Tapi Miss, boleh? Kalau misalkan udah finalisasi dan ternyata itu di luar standar gitu, itu gimana? Ya, di parafrase, diusahakan turun lagi. Jadi parafrase, kan itu kan kemiripan ya, kemiripan dari tulisan orang lain. Jadi nanti akan, kalau di sistem Turnitin itu akan kelihatan ini bagian ini akan ada highlightnya, itu kamu latihan, kamu parafrase. Makanya teknik parafrase itu kan pakai sinonim, pakai struktur kalimat yang berubah, atau totally different structure but has the same idea gitu. Thank you, Miss. You're welcome. Oke, nggak ada lagi? Kita lanjut. Oke, nah ini ya, tadi sudah disebutkan, kutipan itu penting sekali, khususnya dalam tulisan akademik. Sistemnya ada banyak, sistem untuk yang sosial ya, karena nanti sistem yang teknik, dia lain lagi dia. Ada lagi sistemnya. Kalau kita tuh yang sosial biasanya pakainya APA, MLA, Chicago gitu ya. Tapi ini kamu bisa klik nanti kalau kamu penasaran MLA tuh bedanya apa gitu ya dengan APA, bisa dibaca. Nah, kita mau fokus ke APA. Ini sebetulnya
cukup komprehensif ya. Kalau kamu lihat ini, saya ngambilnya dari Mendeley. Kalau kamu cari di internet cukup banyak. Kalau misalnya kamu nanya langsung gitu ya, langsung dikasih contohnya. Jadi ini sebetulnya kalau APA menurut saya ya, kamu bisa belajar sendiri. Dan bagaimana cara belajarnya ya banyak latihan aja. Ketika kamu nulis bentuknya kayak gimana. Secara umum tadi ya kita akan lihat kalau nulis di dalam APA itu si penulis nama belakangnya ya, nama belakangnya. Terus kalau misalnya nama depannya dijadikan inisial. Kayak misalnya nih dia nih Michelle JA, berarti namanya mungkin Jane Andrew Michelle gitu misalnya. Jadi dia dibalik kemudian inisial, kemudian tahun publikasi, kemudian judulnya, kemudian siapa yang mempublikasikan. Saya kalau MLA kalau nggak salah terbalik. Kalau dari kita dia tempatnya dulu baru publishernya gitu ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu, bentar. Ternyata ini ya, saya kasih lihatnya masih yang lama. Nah ini, oke. Jadi ini saya ambilnya dari Mendeley ya. Jadi secara umum kalau kutipan di dalam referensi ya, ini dalam referensi bukan yang di dalam teks. Ini nama penulis, nama belakangnya, kemudian koma, kemudian inisial. Jadi kalau misalnya saya tuh berarti Indrayani, koma, S, I, gitu. S, I. Ini kelihatan nggak titik? Nah ini ya, ada titiknya. S titik I. Gitu. Kemudian misalnya saya nulis buku gitu ya, berarti tahun cetak bukunya, nama bukunya, kemudian lokasinya. Saya punya buku, misalnya buku writing ya, saya bikin buku writing, berarti karena dipublikasinya di PNJ Press, berarti Depok, kemudian titik 2 PNJ Press gitu. Ya, kalau misalnya tadi ada bisa diakses secara internet, berarti linknya harus dimasukin. Oke, ini sepertinya kamu bisa lihat. Nah, ini ya bedanya kalau di APA kita tuh pakai kurung kurawal. Nih, nama belakang, kemudian tahun. Tapi kalau misalnya ini dia menyatakan gitu ya, berarti nama orangnya dalam kurung tahunnya. Tapi kalau di belakang, di dalam kurungnya nama dan tahunnya. Nama belakang ya. Kemudian ini kalau direct quotation, direct quote itu dia pakainya halamannya di belakang. Wah, berarti kebalikan dari yang tadi ya. Saya masih bersadar kalau PPT saya masih pakai MLA untuk direct quotation. Ya, berarti kalau kamu nanti karena kita pakai APA, tahunnya di belakang, tanggalnya di belakang, halamannya di belakang. Ya, tahun dulu baru halaman. Ini kalau misalnya 2, ya cukup dikasih tanda simbol ini. Kalau lebih, jangan lupa pakai at all. Ya, at all. Menarik nih. Ini kayaknya 70, karena fiturnya cukup banyak ya. Dulu tuh saya ingatnya kalau at all itu setelah T dikasih titik, kemudian all dikasih titik. Nah sekarang nih kayaknya yang 70, ini kan 70 ya. Bentar, let me check. Harusnya sih ini udah 70 yang 70 ya, tapi nanti saya cek lagi ya. Ya, kalau yang dulu yang saya tahu, kalau dan lain-lain itu at titik, kemudian all titik. Ya, karena itu simbol. Kalau misalnya nggak ada penulisnya gimana? Kalau nggak ada penulisnya, berarti langsung disebutkan bukunya. Gitu. Misalnya panduan K3, misalnya buat orang teknik ya, kebetulan saya ngajar anak teknik. Jadi mereka nggak ada penulisnya tuh, panduannya yang adanya cuma panduannya aja, nggak tahu siapa penulisnya. Itu bisa ditulis panduan K3 terus tahunnya.
Ada juga yang bikin bukan orang, instansi. Nah, berarti itu instansinya. Itu misalnya apa ya? Standar pelayanan umum, pelayanan publik, Kementerian Kesehatan, berarti tulisnya Kemenkes tahunnya tahun berapa gitu. Jadi banyak banget caranya. Ini sebenarnya just aja ya, singkat yang versi singkat. Tapi kalau yang versi detail nanti kalau ketemu saya akan share di grup ya. Saya punya list dulu. Kampus saya pernah keluarin versi 7.0. Nanti saya cari lagi. Oke, ini ya, citing a secondary source. Ini kutip dalam kutipan. Kalau ngutip dalam kutipan, kita nulisnya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dikutip dari ya, kalau nggak salah dikutip dari. Nah, ini dalam bahasa Inggris kita nulisnya, ini pertanyaan Mayona tadi, as cited in. Jadi, kita nulis si orang pertama, si sumber pertama pada sumber kedua. Jadi yang menyatakan itu si Lord, tapi kita bacanya di bukunya si Michelle. Gitu ya. Jadi nulisnya sekarang itu pakai tahun. Lord 1980 as cited in Michelle 2017. Ini kayaknya saya baru sadar. Oke, I have to clarify. Kalau dulu nggak perlu tahunnya. Jadi misalnya Lord pada Michelle 2027 gitu. Tapi mungkin sekarang untuk diambil absahannya mungkin sekarang harus pakai tahun ya. Year. Oke, ini saya perlu konfirmasi dulu nih. Mana yang akan kita lakukan. Karena terkait dengan panduan kita juga kita masih pakai panduan yang lama gitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan setelah kamu di semester akhir panduan kita udah fix ya. Jadi kita kemarin itu masih bolak-balik ngecek soal ini. Nah, kalau cara mengutipnya tadi gitu ya. Jadi kamu bisa melakukannya seperti ini. Sumber pertama disebutkan dulu, kemudian sebutkan sumber keduanya dengan menyatakan I cited in. Ya, atau kalau misalnya statementnya dulu, belakangnya baru sumber pertama tahun, kemudian I cited in Michelle, sumber kedua tahun. Yes. Happy, go ahead. Tanya nih, kalau kutipan dalam kutipan itu ada 3 kali. Di bahasa Indonesia kan disuruh cari ya kalau bisa ya, Miss. Apakah di bahasa Inggris juga disuruh cari dulu ya, Miss, sebelum buat 3 kali kutipan gitu, Miss? Betul. Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kutipan di dalam kutipan itu biasanya kalau kita tidak dapat lagi sumbernya gitu. Tapi kan sekarang apalagi di zaman digital ya, mungkin kebanyakan mahasiswa bukannya tidak terlalu banyak riset, mungkin tidak paham cara carinya gitu. Kayak misalnya kan sekarang ada jurnal-jurnal yang berbayar, karena bayar udahlah ambil aja yang kedua gitu. Padahal sebetulnya banyak juga website-website yang memberikan cara untuk mendapatkan versi gratisnya. Itu satu. Yang kedua, sudah mulai digitalisasi buku-buku. Biasanya yang dikutip itu dia ngambilnya sumber aslinya itu dari buku, kemudian dikutip oleh yang bikin jurnal. Makanya jurnal kan jurnal artikel ya. Artikel jurnal itu lebih mudah untuk diakses daripada buku. Tetapi sekarang bahkan buku-buku lama pun itu sekarang sudah ada digitalisasi. Jadi seharusnya sudah dapat. Makanya sama seperti bahasa Indonesia, dosen pembimbing biasanya akan mengingatkan, ini coba cari dulu sumber aslinya, gitu. Baik, Miss, terima kasih. Oke. Alright, nah ini ya, saya pikir kalau untuk nanti, kan kalian itu untuk PJBL lebih banyak pada jurnal kan ya. Jadi fokus aja pada bagian yang jurnal, bukan yang buku. Jadi nanti kalian silakan pelajari. Ini akan sangat bermanfaat kalau kamu nanti di skripsi atau PKL ya. Tapi kalau untuk sekarang fokus bagaimana cara melakukan citasi
untuk rujukan jurnal, ya, artikel jurnal. Oke. Ups. Nah, sekarang kita akan lihat soal strategi cara mengutip. Ada 3 cara. Kita lihat di sini ya. Pertama, tadi yang sudah disebutkan, kita sebutkan dulu dengan pernyataan kalimat sebelumnya. Jadi misalnya di sini kita memberikan tanda titik 2. Ini biar saya kelihatan. Kalian kalau saya nggak full screen tetap bisa kebaca nggak sih nih? Atau terlalu kecil? Kebaca Miss. Oke. Iya, soalnya nanti biar saya tahu kalian ada yang bertanya atau enggak. Ya, jadi gini ya, kalau yang pertama pakai introductory sentence, maksudnya jadi kita nulis dulu kalimatnya, terus kemudian baru kita kutip gitu. Misalnya gini, in Denmark, a recent poll shows that support for EU has grown since the Brexit vote. Jadi si Levering itu cerita tentang isi dari votingnya gitu. Jadi tapi sebelumnya kita tulis dulu introductory sentence atau kayak kata pengantar, kalimat pengantarnya tentang kutipan itu gitu ya. Caranya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Jadi biasanya kita nggak usah pakai that ya, tapi langsung kutipannya dan memberikan tanda titik 2 ya. Lalu yang kedua, kalau saya ya, gunakan signal. Kalau signal ini biasanya kita sebutkan langsung si ahlinya atau orang yang kita kutip ya. Biasanya kita menggunakan koma setelah kata orang tersebut. Jadi misalnya according to the recent poll atau according or as Levering explains, koma, baru dikutip langsung gitu ya. Ini caranya, tekniknya ya. Kalau kamu mau nyebutin pollingnya belum ada orangnya, berarti orangnya di belakang. Tapi kalau langsung orangnya harus ada tahunnya. Ingat kalau misalnya kita ngutip orang berarti harus langsung ada tahunnya. Tapi kalau misalnya kutipannya dulu berarti orang dan tahunnya di belakang berbarengan gitu ya. Yang terakhir kutipannya terintegrasi ya. Jadi lihat di kalimat ini, a recent poll suggested that EU membership. Jadi langsung tuh kamu nggak menyatakan pollnya isinya apa, tapi pernyataanmu jadi the sentence said atau your sentence claims that this poll suggested by the EU membership. Jadi artinya ketika kamu nulis, kamu akan bilang bahwa polling ini dari membership yang menyatakan. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini adalah contoh terkait dengan tanda baca ya. Coba kita perhatikan deh tanda baca nomor 2 kalimat atas itu kenapa salah. Carraway introduces his narrative by quoting his father. Kemudian 2 petik. Kemudian koma, petik lagi. Jadi ini overuse of question marks ya. Jadi harusnya gimana nih? Harusnya kalau terjadi seperti ini kan kutipan dalam kutipan ya. Ini dia biasanya 4 kutipan, tapi di sininya nggak boleh kutip 2, ini harusnya kutip 1. Gitu. Ini jarang sih kita pakai, karena biasanya kalau ini tuh biasanya dipakai kalau untuk kayak kutipan langsung dalam persidangan, kita butuh langsung sumbernya gitu ya. Tapi kalau dalam artikel jurnal kita,
jarang pakai kutipan yang 4 kutipan langsung seperti ini, 4 kemudian 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk mengecek kemahiran kalian, saya ingin kalian isi Google Form lagi. Pertanyaannya cuma 10 terkait dengan penjelasan saya dan isi dari ini. Silahkan kerjakan sekarang ya. Cuma 10 soal, jadi mungkin sekitar 5-7 menit ya. Kita coba pilihan ganda. Menurut kamu betul atau enggak? Kalau misalnya masih membingungkan, kita akan bahas. Oke, silahkan kerjakan sekarang. Oke, saya sudah posting di chat box Google Meet. Silahkan dibuka, bisa diakses nggak? Kalau bisa diakses, tolong kasih saya Bisa. Oke. Alright, saya tunggu 5-10 menit, 5-7 menit ya. Oke, I'll be back after.
Oke, sejauh ini sudah 21 yang mengisi. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. 1-2 menit lagi ya. Silakan dilanjutkan bagi yang belum mengisi. Oke, 25. Saya bacain aja ya siapa yang udah masuk, just in case you have submitted but maybe not included. Aura yang sudah masuk ya, Aura, Savana, Atala, Devin, Ikhlas, Wifdan, Gary, Kartika, Pauline, Nadine, Rindu, Filza, Tiara, Indri, Mayona, Indah, Haikal, Cindy, Shiva, Shakila, Awa, Cindy Luciani, Happy, Mahfud, Robin, Reva. Satu lagi siapa ya? Ada yang belum saya sebutkan nih, kayaknya satu orang. Nabila ya, Mam. Dila mungkin ya. Dila. Gimana, Dil? Nabila memang. Nabila. Ini kan izin. Nabila. Oh, Nabila. Ada kan tadi harusnya ya? Nabila izin. Nabila tadi izin. Izin, Mem. Enggak, kalau Nabila kan iya. Jadi kan harusnya kita, oh iya benar-benar. Enggak dong, kan kita 28 ya. Sarah kan nggak masuk. Terus Nabila nggak masuk. Totalnya kan kalau di absen saya 29, termasuk Sarah. Nabila nggak masuk. Berarti harusnya kan 27 ya. Berarti di sini yang udah masuk 26. Ada satu nih yang belum masuk. Anyway, nggak apa-apa. Nanti saya cek ulang lagi dari absen. Ini nanti saya cek ulang. Oke, nah kalau kita lihat hasilnya, secara umum sih ini nggak kayak kuisis ya. Google Meet belum bisa lihat secara umum persentasenya, tapi mungkin ini sekitar 90% benar jawabannya ya. Ini kunci jawabannya yang saya kasih tanda checklist ya. Ini kayaknya nomor 2 tuh kayaknya si yang baca nggak ngeh ya. Fitur yang nggak masuk ke paraphrase, yang masuk ke paraphrase bukan ke direct quotations ya. Kemudian ini benar. Nah ini yang mungkin kita perlu klarifikasi karena ada yang jawabnya avoiding. Pertanyaannya yang mana yang menjelaskan tentang kutipan di dalam kutipan gitu kan?
Yang benar adalah biasanya yang tadi, yang ada double kutipan, cuma yang pertama kutipannya 2, kalau inner quotation kutipannya 1, tanda petiknya 1 gitu. Ya. Kita nggak pakai italic dan harus justru lihat punctuation-nya, jadi komanya tuh harus ada gitu. Dan ini memang tadi nggak terlalu banyak saya bahas ya, karena pada artikel jurnal kita jarang pakai ini, kutipan di dalam kutipan. Untuk statement langsung ya, kutipan di dalam kutipan. Biasanya kalau kita mengutip dalam kutipan itu biasanya sudah dalam bentuk parafrase gitu. Nah ini yang mana yang bukan kutipan langsung. Jadi yang ini kan soalnya parafrase ya. Ini kayaknya pemahamannya aja deh, pemahaman salah baca kayaknya. Karena di sini triknya adalah not a step of properly using direct quotation, yang bukan dilakukan untuk mengutip langsung. Ya, justru ini harus ya, yang ini harus. Oke, kemudian ini what is the main reason to avoid overuse? Ya, boleh ya, sebetulnya boleh kan, makanya kalian tetap bisa melakukan kutipan langsung, makanya tetap diajarkan. Kalau nggak boleh, ya udah nggak diajarin gitu, tetap boleh ditulis. Karena nggak, kadang-kadang itu tadi ada beberapa hal yang kita memang harus kutip langsung, misalnya tadi orang yang menyatakan teorinya ya orang ini gitu, dan itu sudah jadi informasi umum gitu. Atau misalnya kita kutip dari orang yang sangat terkenal dan semua orang tahu orang itu gitu, yang kita mau highlight adalah pernyataan dari orang tersebut. Nah, juga kita kutip langsung. Jadi memang masih boleh ya. Secara akademis kita masih tetap dibolehkan, cuma dibatasi. Lalu ini satu orang kayaknya sih salah klik aja deh kalau menurut saya. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung ya. Concise atau enggak, sebetulnya yang lebih concise ya bisa tergantung kamu ya sebagai penulis. Concise itu kan artinya jelas, sesuai gitu ya. Jadi itu bisa sangat tergantung. Bukan berarti kutipan langsung itu lebih concise, enggak. Ketika kita parafrase dengan benar, itu juga bisa concise. Oke. Nah ini juga kutipan langsung dan tidak langsung ya. Jadi yang benar adalah biasanya kalau di dalamnya lagi kita pakainya satu koma atas maksud saya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan, dikomentari sebelum saya berpindah? Good? Oke, no questions. Oke. Nah, ini tugas kelompok ya guys. Kemarin saya sudah rapat dengan tim PJBL termasuk Bu Nindya. Sepertinya kalian sudah berproses dan beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian, misalnya yang saya ingat, Miss gimana kalau punya kita tuh nggak ada Miss komponen yang diminta oleh Bu Nindya gitu ya. Dan kemarin kita sudah konfirmasi bahwa sebetulnya hasil temuannya ya yang dilaporkan yang berdasarkan temuanmu aja. Jadi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Misalnya dia nggak ada tuh teknik penerjemahannya ya nggak apa-apa. Itulah temuanmu yang didapatkan gitu ya. Nah sekarang karena kalian sudah mulai berproses untuk melakukan sintesis di reading, nah proses nulisnya di sini. Karena kita lagi belajar nulis kutipan langsung, maka tugas kelompoknya kita akan stick dengan kelompok PJBL aja ya, biar kalian nggak bingung nanti. Jadi kita mulai nyicil untuk membuat ini. Ini saya pertama klik ini, kemudian nanti munculnya di sini. Tugasnya jadi tugas keempat ya. Sekarang saya akan jelaskan dulu tugasnya. Tugasnya adalah, aduh ini saya belum ganti. Quotation, direct quotation. Oke. Pertama, pilih, kan kalian sudah melakukan pemetaan ya, sudah melakukan tabulasi, sintesis awal terkait dari laporan. Saya juga diberitahu bahwa kalian sudah punya template laporannya. Ini saya taruh di sini juga supaya kamu nggak bingung ya. Ini template-nya seperti ini. Saya kembali dulu ke instruksi saya.
Pertama, kamu pilih satu tema yang sudah kamu lakukan di reading task. Ini saya copy aja dapat dari Bu Nidia. Sebetulnya kamu udah ada, cuma biar rapi aja, biar satu sumber. Saya letakkan di sini. Reading task ini sudah ada di tabel yang ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya temanya tuh kan ada beberapa ya. Ada teknik, ada metode, kualitas. Cukup pilih salah satu, ya. Kalau misalnya nggak ada ya jangan dipilih tema itu. Jadi pilih tema itu, kemudian mana sih? What is it? Oh ini dia. Kalian harus melakukan sintesis. Apa hubungannya artikel-artikel yang sudah kalian kumpulkan berdasarkan tema itu, gitu ya. Misalnya persamaannya dari 15 artikel. Persamaannya apa, teknik apa yang banyak digunakan, yang sama tuh apa, yang beda tuh apa, terus kemudian polanya seperti apa. Dibuat di dalam satu paragraf, ya. Satu paragraf. Kemudian kalian boleh menggunakan sitasi langsung, ya. Di dalam paragraf ini kalian gunakan sitasi langsung. Ini maksimal ya, maksimal 3 sitasi langsung. Jadi saya mau lihat gimana kalian melakukan sitasi langsung. Kemudian buat referensinya. Jadi cara menulis referensi nih guys, kalian saya minta langsung bikin kan artikel kalian yang terkumpul misalnya 10 atau 15, langsung aja di bawahnya bikin daftar pustakanya dengan format APA. Nah makanya tadi ketika saya jelaskan kayaknya kalian nggak akan banyak terlalu lihat format untuk buku, untuk website, karena yang diminta untuk PJPL hanya artikel jurnal. Jadi nanti lihat panduan di APA-nya untuk yang jurnal. Gimana cara nulis jurnal. Kalau jurnal itu tadi kalau buku kan biasanya ada penulis buku, tahun, kemudian judul buku, kemudian mana saya sini aja deh. Daripada saya ngomong tanpa kelihatan nih aneh. Di sini kan judul, nama pengarang, ini judul bukunya di sini, tahunnya, kemudian tempat publikasi dan publikasinya gitu ya. Kalau jurnal, ini cite a book, edited book, chapter, ini book chapter, e-book. Nah ini dia, jurnal. Tada! Jurnal itu yang membedakan adalah judul jurnalnya. Ya, jadi kalau tadi ada judul buku, ini judul jurnal. Judul artikel dari jurnal tersebut. Miss, ya. Kayaknya nggak jalan deh. maaf. Ini dia. Sudah? Sudah. Nah, oke. Ini saya ngambil yang dari yang Mendeley tadi. Jadi kalau artikel tuh di sini. Jadi yang membedakan sama di awal nama pengarangnya, nama penulisnya, inisial, nama belakang inisial, kemudian tahun, judul. Kalau tadi judul buku, ini judul artikelnya, kemudian judul jurnalnya. Ya kayak misalnya nih kemarin kakak kelas kalian melakukan yang baru keterima ini dia. Misalnya Kak Denis, nama artikel Kak Denis, kemudian jurnalnya adalah Lingua Merta, nama publikasi jurnalnya adalah Lingua Merta, kemudian dia di volume keberapa. Dia nanti ada keterangannya tuh di setiap jurnal, volume keberapa, tahun berapa, gitu ya. Dan yang sekarang terbaru itu, kalau yang poin 7 tuh ada DOI. DOI itu, si DOI ini, saya lupa singkatannya apa ya, digital, lupa, pokoknya ini penomoran. Jadi kalau misalnya kalian nyari jurnal, biasanya kalau judul aja kan mirip-mirip, tapi kalau ini cuma satu. Jadi nanti kalau kamu ketemu artikel jurnal di daftar pustaka, yang di copy tuh DOI-nya. Ini biasanya lebih akurat. Makanya sekarang disarankan kalau kita menuliskan juga DOI-nya. Gitu.
Oke, jadi itu tugas untuk minggu ini. Minggu depan ketika offline, mudah-mudahan saya nggak ada tugas tambahan. Mudah-mudahan kita bisa latihan langsung praktik ya. Jadi kita akan langsung bahas satu paragraf, bagaimana kamu melakukan sintesis langsung dan sintesis. Saya mau lihat hasil sintesis kamu di dalam paragraf. Jadi sebetulnya kamu udah mulai nyicil untuk melakukan laporan. Gitu ya. Jadi formatnya gimana, Miss? Formatnya pakai format tanpa laporan aja nih ya. Jadi kamu ambilnya ini di skip bagian ini, bagian body, langsung ambil dari sini. Nih, jadi misalnya tim 1, kamu ambilnya tim 1. Tim 1 itu misalnya tentang apa sih? Saya lupa. Soal teknik gitu ya, teknik penerjemahan ya, berarti diringkas, kemudian disintesis. Sintesis itu ya cari persamaan, perbedaan, polanya gitu ya. Kemudian kamu pakai kutipan langsung. Gitu. Kemudian cara penulisannya gimana, Miss? Cara pengumpulannya sama ya, guys. Cara pengumpulannya nanti ditulis di Google Form, Google Doc. Kemudian linknya ditaruh di sini. Pastikan saya bisa akses. Deadline-nya jangan Jumatnya nggak apa-apa deh, Jumat aja. Jumat. So you have time until Friday. Yes. Siapa this? Maput, yes. Ya, Miss, saya mau tanya yang apa, pilih satu tema itu, maksudnya tema yang mau dilaporin dari hasil analisisnya apa gimana? Iya, kan kalian nanti pada akhirnya untuk kelas reading writing kalian kan finalnya bareng tuh satu ya. Jadi hasil finalnya itu adalah, tapi nanti cara penilaiannya beda ya. Jadi saya yang akan menilai penulisannya, Bu Nindya yang akan menilai dari konten pembacaannya gitu ya. Tetapi luarannya sama. Jadi hasil yang kalian buat tuh sama. Satu laporan, yang kedua presentasi. Presentasi kayaknya belum dijelaskan atau udah, mau Bu Nindya? Udah belum? Belum, oke. Kemarin belum fix sih. Jadi kemungkinannya 2. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah dari sekarang nih udah mulai melakukan tulisan. Jadi kalau nulis itu harus nyicil, karena harus diedit, harus direview ya. Apalagi ini tugas kelompok ya. Dan ini dijadikan bagian project. Jadi makanya kalau dari saya pikir kita cicil aja. Jadi kamu sudah punya pemahaman yang sama, atau misalnya saya bisa langsung kasih feedback kalau misalnya masih ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi kan yang di reading ini ya, kan kamu sudah kerjakan tuh. Nah, sekarang tumpahkan dalam bentuk tulisan gitu. Bagaimana cara menulis format tulisannya, Miss? Lihat dari sini aja. Jadi misalnya tema 1, kemudian ringkasan, sintesis. Dan di sini kamu masukkan 3 kutipan. Kutipan langsung, ya. Menjawab pertanyaan enggak, Maput? Ya, silakan. Ya, Miss. Menjawab, Miss. Oke. Miss, izin bertanya. Nih. Iya, silakan. Itu yang kita ngambil 3 kutipan langsung, kita ngambilnya dari 3 jurnal yang kita pilih. Misalkan kita ada jurnal 15 nih. Nah, itu tuh kita ambil dari 3 jurnal yang kita pilih. Exactly. Betul. Dari situ. Jadi nanti nulis gitu. Atau gimana ya? Apa kamu mau coba ambil sumber aslinya kalau misalnya kamu dapat? Jadi misalnya kamu bilang teknik ini banyak ditemukan karena, terus kemudian teknik ini adalah, kemudian kamu nggak ambil dari jurnal tersebut, kamu ambil langsung dari sumber aslinya.
gitu. Boleh juga sih kayak gitu. Jadi kamu belajar juga kan, belajar juga langsung mulai nulis. Karena nanti nggak bisa kalau misalnya cuma kalau ngutip dari jurnal itu berarti kan kutipan dalam kutipan ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya nanti mengutip, kalian mencoba juga mencari sumber utamanya. Contoh tadi kalau untuk misalnya kamu ngomongin soal teknik, ternyata dari 15 hasil temuan ini teknik yang paling muncul adalah teknik ini. Apakah teknik ini adalah teknik bla 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 bla. Terus kamu kutip langsung dari si sumber, misalnya dari Nababan atau dari Spratly misalnya kamu sebutkan. Jadi kamu cari bukunya gitu. Nah, berarti kamu ngutip buku gitu. Kalau kamu ngutip dari artikel itu, berarti kamu ngutip kutipan langsung juga sih dari jurnalnya ya. Kecuali misalnya anggaplah jurnal A Cindy gitu ya. Cindy menyatakan dari Nababan bahwa kalk adalah bla 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 bla. Berarti kan kamu ngutip si Cindy ngutip Nababan di Cindy kan. Nah, itu jadinya kutipan nggak langsung. Jadi sebaiknya kamu ambil aja langsung dari Nababannya gitu. Yes, Mahfud. Tapi ini yang di bagian body ini ada temuan temp 2, temp 3 itu. Ya itu tadi Mahfud. Kamu pilihnya satu tema aja. Temanya lihatnya di mana, teman-teman? Ada di catatan temanya. Ada di reading. Iya, ada di reading. Yeah. Jadi, tema yang itu loh yang ada 8 atau 9 gitu yang direkomendasi. 11. Nah, kamu untuk minggu ini ambil salah satu tema aja. Gitu. Nanti akhir semester, selama berapa minggu ke depan, ini tuh harus jadi semua tema yang kamu temukan ya. Kalau misalnya kelompok 3, saya ternyata ketemunya cuma 7 tema, ya nggak apa-apa, berarti cuma 7 tema gitu. Oke, Mahfud? Yes, Miss. Jelas ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, izin bertanya. Berarti tahunnya ini tuh nggak dibatasin ya, Miss? Karena kan kalau Nababan itu teorinya dari tahun 2012. Terus beberapa teori itu ada yang lebih tua lagi. Itu berarti nggak apa-apa ya? Kalau untuk teori, nah ini ya pertanyaan menarik nih dari Cindy ya, Cindy. Miss, gimana kan katanya ini masih jadi diskusi sih. Kemarin pengalaman kami ketika menjadi penguji ya. Sebetulnya kalau sumbernya buku, itu sebaiknya ambil publikasinya terakhir. Misalnya di 2012, publikasi pertamanya, tapi mungkin udah cetakan selanjutnya, ambillah yang terakhir, gitu. Karena dilihatnya terkait dengan keterbaruan kan, karena teorinya kan kalau dari buku emang nggak secepat jurnal, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu merujuk dari buku, misalnya si Nababan, Pak Nababan, berarti kamu ambil edisi terbarunya, ambil tahun terbarunya, gitu. Oke, terima kasih, Miss. Oh ya, tadi dari Aulia, Miss. Oh iya, oke. Karena semuanya di luar ya, siap. Iya. Terima kasih, Miss. Oke. Ada lagi? Oke guys, kalau nggak ada, silahkan mulai melakukan tulisannya, diskusi dengan teman-teman. Akan ada kemungkinan ini ya, akan ada kemungkinan peer feedback. Jadi nanti saya kasih kuncinya dulu karena bukan kunci, hints. Jadi PJBL itu luarannya atau yang diminta hasilnya adalah hasil makalah ya, paper ini. Paper yang akan dinilai dari 2 dosen yang berbeda, dosen reading dan dosen writing, kemudian presentasi. Nah, bentuk presentasinya itu kemarin kemungkinan besar kita akan gunakan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalian akan menjelaskan
dengan bahasa Indonesia dalam bentuk presentasi. Ini belum fix ya. Kok? Loh, saya pikir itu menyenangkan daripada bahasa Inggris presentasinya. Kemudian presentasinya, karena ini cukup banyak kelasnya, kelompoknya, jadi kemungkinannya presentasinya dalam bentuk rekaman. Nah, tantangannya ada plus minus lah kalau rekamannya. Kalau rekaman, kami tidak bisa konfirmasi, ya kan? Karena tidak ada Q&A-nya. Artinya, kalian harus betul-betul berlatih untuk menjelaskan. Jangan sampai, maksud kayak gini, Miss, tapi nggak nyampe ke kami. Jadi kalian latihan presentasi dengan bahasa Indonesia, menjelaskan dengan baik-baik, gitu ya. Itu kemungkinannya ya. Kita saya belum bisa bilang ini fix. Itu kemarin baru masih tahap diskusi. Finalisasinya baru template laporan ini. Lalu yang kedua, terkait dengan penilaian. Tadi kan saya sudah jelaskan, walaupun luarannya dua sih sebetulnya ya, laporan dengan presentasi, tetapi yang menilai nanti dua komponen. Jadi saya akan menilai dari sudut pandang bahasa, kemudian tulisan, kemudian Bu Nindya dari sudut pandang bacaan. Dan proses PJBL-nya itu akan juga dinilai. Jadi proses PJBL itu maksudnya apa? Nanti akan diberikan peer feedback. Peer feedback itu artinya setiap anggota kelompok akan punya hak untuk menilai anggota temannya. Nanti itu di rata-rata, kemudian dijadikan salah satu komponen penilaian. Ya, jadi karena kami pernah jadi mahasiswa, ada yang banyak kerja tapi akhirnya nilainya sama. Nah, ini untuk meminimalisir itu. Jadi buat teman-teman yang merasa kerjanya sendirian, saatnya untuk ingetin teman-teman yang lain, ayo kerjanya bareng-bareng, bagi tugas sama-sama supaya nilainya sama. Karena kalau misalnya kerjanya lebih, yang kerja lebih boleh kasih nilai sesuai apa yang dikerjakan teman-teman yang lain. Gitu. Saya pikir itu cukup adil ya. Is it fair, guys? Iya. Apakah ini pernah juga dilakukan di project PJBL sebelumnya, tapi kita selalu berproses untuk berusaha untuk lebih baik setiap project. Jadi nanti di akhir sesi semester juga biasanya kita minta feedback dari kalian supaya kalau seandainya terjadi lagi PJBL kita belajar lagi, karena proses kalau PJBL itu kan proses belajarnya yang dilihat ya. Itu tidak cuma hasilnya. Gitu guys. Alright, that will be for me. Any other comments, feedback, questions, silahkan sebelum saya akhiri. No? Oke. Kalau tidak ada, itu saja dari saya. Thank you so much guys. Thank you for participating and the questions. I love your questions like always. I'll see you inshallah next week offline. Bye. See you next week inshallah. Assalamualaikum. Thank you so much.